Hai moin moin. Berarti 2 pangkat 3 karena Eksponen, eksponen, eksponen. Hai moin moin. Hari ini kita akan belajar tentang eksponen. Apa sih eksponen itu? Oke, misal aku punya contoh bentuk kayak gini, dan kayak gini. Kalian familiar gak sih sama bentuk-bentuk ini? Ya, bener banget. Ini itu bilangan berpangkat. Jadi, apa hubungan bilangan berpangkat dengan eksponen? Eksponen dapat dikatakan sebagai nama lain atau nama kerennya lah dari bilangan berpangkat ini. Dan juga eksponen dapat didefinisikan sebagai bilangan yang dikali secara berulang-ulang. Gimana tuh? Nah, kita coba ambil satu contoh dari bentuk eksponen tadi. Misal aku punya 2 pangkat 5. Ketika dijabarkan, dia akan menjadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Duanya ini dikali sebanyak 5 kali, yaitu sebanyak pangkatnya. Nah, dari contoh ini aja kita dapat menarik kesimpulan bahwa bentuk umum dari eksponen adalah x pangkat n. Ketika dijabarkan, dia akan menjadi x dikali x dikali x dan dikali x sebanyak n kali. Nah, tadi kita udah bahas tentang bentuk umum eksponen. Gimana? Gampang banget kan? Sekarang yuk kita move ke sifat-sifat eksponen. Kali ini aku bakal bahas 7 sifat eksponen. Waduh, banyak banget ya. Cuma tenang aja, karena ini bener-bener gampang banget. Sifat pertama untuk bentuk umumnya sebagai berikut. Kalau aku punya A pangkat M dikali A pangkat N, hasilnya akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Oke, coba kita telaah satu-satu ya. Di sini basisnya itu udah sama-sama A. Hanya saja pangkatnya yang berbeda dan operasinya ini perkalian. Karena basisnya sudah sama dan operasinya perkalian, berarti pangkatnya cukup kita tambahkan aja. Jadi A pangkat M tambah N. Oke, misal aku punya bentuk 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Nah, ini basisnya kan udah sama ya, sama-sama 2. Hanya saja pangkatnya yang beda, yang satunya 3, yang satunya lagi 5. Berarti pangkatnya cukup kita tambahkan 2 pangkat 3 ditambah 5. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2 pangkat 8. Untuk sifat yang kedua, aku punya bentuk kayak gini nih. Ada A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Kalau dilihat, ini tuh kebalikannya sama sifat yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi tuh kan operasinya tuh dikali, berarti pangkatnya ditambah. Nah, ini kebalikannya. Kalau operasinya ini dibagi, berarti dia dikurang pangkatnya. Lanjut ke bentuk yang kedua. Misal aku punya 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Ini jadinya berapa? Ya, itu kan pembagian dan basis yang udah sama, hanya saja pangkatnya yang beda. Berarti dikurang 2 pangkat 5 dikurangin 3. Hasilnya berapa? Hasilnya 2 pangkat 2. Untuk sifat ketiga, aku punya bentuk 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Waduh, gimana nih? Kok tiba-tiba pangkatnya berubah? Oke, kita bisa lihat di sini A pangkat N posisinya itu ada di bawah A pangkat N-nya. Ketika dia pindah ke atas, pangkatnya akan berbeda. Yang tadinya dia positif akan berubah menjadi negatif. Hal ini berlaku kebalikan. Jika bagian bawahnya ini A-nya itu nanti pangkatnya negatif, ketika dia pindah ke atas akan berubah menjadi positif. Lanjut di bentuk ketiga, misal aku punya 1 per 2 pangkat 3. Ini jadinya berapa? Nah, ini kan bawahnya masih positif. Ketika dia pindah ke atas, dia akan jadi negatif. Berarti 2 pangkat min 3. Lanjut ke sifat keempat, aku punya bentuk A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Kalau dilihat-lihat lagi, ini tuh mirip sama sifat kedua tadi ya. Bedanya di sini pangkatnya cuma M aja nih, cuma satu doang pangkatnya. Nah, kalau misalnya pangkatnya cuma satu aja dan itu dipisah oleh tanda kurung dengan basisnya, berarti pangkatnya ini berlaku untuk basis yang atas dan juga basis yang bawahnya. Jadi hasil akhirnya jadi A pangkat M per B pangkat M. Lanjut di bentuk keempat. Misal aku punya 2 per 3, kita kurungin dipangkatin sama 4. Ini gimana? Basisnya kan beda, tapi pangkatnya cuma 1.
Berarti pangkat ini berlaku untuk basis atas dan juga basis bawah. Ininya 2/4 per 3/4. Sifat yang kelima, aku punya bentuk kayak gini. Ada A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, kalau kita lihat ini mirip ya sama sifat sebelumnya, yaitu pangkatnya cuma ada satu doang, cuma ada si M ini. Dan juga pangkatnya ini dipisah oleh tanda kurung dengan basisnya. Dan basisnya ini kan beda, ada A, ada B. Berarti pangkatnya ini berlaku untuk basis A dan juga basis B. Jadinya A pangkat M dikali B pangkat M. Lanjut di bentuk kelima. Misal aku punya 2 dikali 3 dipangkatin sama 2. Nah, berarti pangkatnya ini akan jadi 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2. Sifat yang keenam, aku punya bentuk kayak gini. Ada dalam kurung A pangkat M ditutup kurung dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi kalau misalnya ada dua pangkat, ini ada M sama M yang dipisah sama tanda kurung, berarti pangkatnya cukup dikaliin aja. Lanjut, misal aku punya di sini ada 2 pangkat min 2 dikali lagi sama 3. Nah, gimana nih? Ini berarti tinggal dikaliin aja. 2 pangkat min 2 dikali 3. Berapa? Yap. 2 pangkat min 6. Sifat yang ketujuh, yang terakhir nih. Aku punya bentuk kayak gini. Ada A pangkat 0 sama dengan 1. Gimana tuh maksudnya? Ini berarti semua bilangan ketika dia dipangkatkan dengan 0 hasilnya akan 1 dan akan selalu 1. Nah, dengan syarat basisnya ini itu harus lebih dari 0. Jadi basisnya nggak boleh 0. Oke, bentuk yang terakhir. Misal aku punya angka 297. Kita pangkatin sama 0. Hasilnya berapa? Hasilnya 1. Dan hasilnya akan selalu 1. Nah, tadi kita udah belajar tentang sifat-sifat eksponen. Gimana? Gampang kan? Mungkin cukup sekian dari apa yang bisa aku paparkan. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian and see you again.